Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Alfarahmasari dari kelas C Informatika dengan NIM 12570500127. Saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan dari pemahaman saya tentang tata bahasa Arab. Dalam sebuah kalimat, pasti terdapat beberapa kata. Di sini ada huruf, kalimat, dan jumlah. Yang dimaksud huruf adalah huruf hijaiyah, yang dimulai dari alif, bata, sampai ya. Huruf ini tidak memiliki makna apapun bagaimana halnya bahasa Indonesia, yaitu A, B, C, sampai Z. Lalu ada kalimat. Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata, seperti kitabun dan sebagainya. Kemudian ada jumlah. Jumlah adalah kumpulan kata yang menghasilkan makna. Kalau untuk huruf mungkin ya tahulah ya, nggak akan terlalu dijelaskan juga. Terus ada kalimah. Apa itu kalimah? Kalimah adalah suatu lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan menunjukkan kepada suatu makna atau arti. Contohnya, tolibun artinya pelajar seperti mahasiswa dan sebagainya. Lalu ada jamilun, itu artinya universitas atau kampus. Nah, kalimat itu sendiri terbagi menjadi 3. 1 huruf, 2 isim, 3 fiil. Yang pertama ada huruf. Huruf adalah setiap lafaz yang tidak memiliki makna atau arti, melainkan bersambung dengan kata lainnya, baru ia akan memiliki suatu makna atau arti. Yang kedua ada isim. Isim adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna atau arti suatu zat atau benda atau sifat yang tidak terikat oleh waktu tertentu. Kita bisa mengetahui isim dari artinya atau dari cirinya. Bila kita belum tahu artinya, kita bisa melihat dari cirinya, lalu kita bisa mencari artinya. Ciri-ciri isim itu ada 8. 1 berakhiran tanwin, 2 berakhiran kasroh, 3 berawalan alif lam, 4 berawalan huruf ma, mi, atau mu, yaitu mim berharokat fathah, kasroh, dan domah. Lalu yang kelima ada diawali awamilul ismi. Yang keenam menunjukkan nama. Yang ketujuh berwazan fa'ilun. Dan yang kedelapan ada kata majemuk. Dan ada juga yang berakhiran ta marbutoh, itu termasuk isim mu'anas. Mu'anas itu berarti merujuk kepada perempuan, karena kalau untuk laki-laki itu mudzakkar. Yang dimaksud berakhiran tanwin itu seperti contohnya qoribun. Nah, kan itu akhirnya tanwin domah ya, itu qoribun. Lalu yang dimaksud berakhiran kasroh, ya kasroh gitu yang jabarnya di bawah. Contohnya as-samaroti, itu kan ti-nya itu di bawah gitu, kasroh. Terus ada juga yang berawalan alif lam atau al. Itu berarti yang diawali dengan alif lam. Contohnya al-jami'atu, Al-Quran. Itu berawalan alif lam, berarti itu termasuk ke dalam fi'il karena mempunyai ciri tersebut. Terus ada yang berawalan ma'mimu. Itu yang kata aku tadi, yang artinya diawali dengan huruf mim. Mau itu fathah, mau itu kasroh, ataupun domah. Contohnya mithlun, itu kan awalnya mi. Terus masalun, itu awalnya ma gitu. Dan sebagainya. Lalu ada ciri yang diawali awamilul ismi. Apa itu maksudnya? Jadi, maksud dari awamilul ismi itu berarti kalimat isim yang sebelumnya ada huruf dari kolom awamilul ismi. Kolom awamilul ismi itu terdiri dari huruf-huruf jer atau bijarin. Seperti apa? Huruf bi,
ka, li atau la, ila, ala, min, fi, an. Itu semua adalah huruf jar. Nah, lalu ada ciri yang menunjukkan nama seperti Allah, Musa, Isa, itu semua yang menunjukkan nama atau bisa disebut alam. Lalu ada ciri yang berwazan fa'ilun, yaitu kalimat yang menyerupai kalimat fa'ilun. Contohnya doribun, itu kan menyerupai gitu dengan fa'ilun, itu sama. Nah, yang terakhir itu ada kata majemuk ya, tapi maaf banget aku lupa untuk kata majemuk itu bagaimana gitu. Udah lama soalnya ini belajarnya dulu pas SMP. Ada juga yang berakhiran tak marbutoh, itu menunjukkan isim mu'anas. Contohnya qaryatun, muslimatun, dan sebagainya. Tapi itu merujuk untuk perempuan, karena mu'anas itu pasti perempuan. Dan kalau misalkan laki-laki itu apa? Itu mudzakkar kalau laki-laki. Nah, kalau isim itu ada isim nakiroh dan ada isim al-ma'rifat. Yang dimaksud dengan isim nakiroh itu yang berakhiran tanwin. Dan untuk isim al-ma'rifat itu berarti yang berawalan al. Nah, contoh isim nakiroh itu apa tadi? Jamilun. Nah, itu termasuk ke dalam isim nakiro. Nah, untuk isim ma'rifat adalah al-jami'atu. Nah, itu termasuk ke dalam isim al-ma'rifat. Nah, kalau misalkan ada isim nakiro, berarti itu nggak boleh berawalan al. Kan isim nakiro itu yang berakhiran tanwin ya. Nah, berarti itu nggak boleh berawalan al karena ya emang nggak boleh. Kalau nakiroh berarti nggak boleh berawalan al. Sebaliknya, kalau yang al-ma'rifat itu berarti nggak boleh akhirnya tanwin. Al-jami'atu berarti akhirnya itu harus tu, nggak boleh tun. Karena ya lupa lupa sih. Tapi ya nggak boleh gitu. Terus tadi kan isim ya, kita bahas isim. Terus yang sekarang itu aku membahas fi'il. Fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Kita juga bisa membedakan fi'il itu dari cirinya dan artinya, atau kita bisa mencari artinya dengan melihat cirinya, apakah itu sesuatu yang lampau, sedang terjadi, atau suatu perintah. Nah, untuk fi'il itu terbagi menjadi 3. 1 fi'il madi, 2 fi'il mudhore, dan ketiga ada fi'il amar. Fi'il juga memiliki ciri tersendiri. Untuk fi'il madi, itu cirinya berakhiran la, lu, terus ta tanis yang sukun, terus berakhiran ta, ya pokoknya domir lah, berakhiran domir ya. Contohnya fa'ala. Nah, fa'ala gitu, itu kan berakhiran la, itu termasuk ke dalam fi'il madi. Fi'il madi itu berfungsi untuk sesuatu yang telah dikerjakan. Seperti fa'ala, artinya telah bekerja. Berarti itu sesuatu yang lampau. Nah, itu sesuatu yang telah berlalu gitu. Terus ada fi'il mudhore. Cirinya berawalan ya atau yu, terus ta atau tu, a atau u, na atau nu. Contohnya, yaf'alu itu berawalan ya. Taf'alu itu berawalan ta. Terus af'alu itu berawalan a. Dan ada naf'alu itu berawalan na. Fi'il mudhore itu berfungsi
untuk sesuatu yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Seperti yaf'alu, artinya sedang bekerja atau akan bekerja. Terus ada fi'il amar. Fi'il amar itu cirinya berakhiran lam sukun atau jazm. Terus ada lam fathah. Terus ada lam yang domah. Ya. Terus ada ya mati. Terus ada alif seperti kayak if'ala gitu. Nah, gitu. Terus ada na di kayak if'alna gitu. Nah, contoh fi'il amar itu berfungsi untuk sesuatu yang bersifat memerintah atau suatu perintah. Seperti if'al artinya kerjakanlah. Itu kan kayak lah, itu perintah, itu suatu perintah. Jadi kalau yang artinya berakhiran lah, itu berarti termasuk ke dalam fi'il amar karena itu sebuah perintah. Nah, terus ada jumlah. Tadi kan kalimah, sekarang jumlah. Jumlah adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki makna. Contohnya, ana tolibun, saya adalah mahasiswa. Saya seorang pelajar. Jumlah itu terbagi menjadi dua. Satu jumlah fi'liyah, satu jumlah ismiyah, atau saya sering menyebutnya dengan jumlah mubtada'iyah. Nah, jumlah fi'liyah berarti kalimat yang diawali fi'il, mau itu madi, mudore, atau amar. Contohnya, qoro'a Ahmadul Qur'ana. Qoro'a termasuk ke dalam fi'il madi, yang artinya telah membaca. Karena tadi ya, fi'il madi itu untuk sesuatu yang telah lampau. Berarti artinya telah membaca. Kalau yaqra'u itu berarti sedang membaca. Nah, aqra'u gitu. Untuk kalau amar gitu. Ya. Berarti Iqra, bacalah. Nah, itu begitu. Terus jumlah mubtada'iyah berarti kalimat yang diawali dengan isim, mau itu isim nakiroh, isim ma'rifat, ataupun ciri isim yang lainnya. Atau bisa juga diawali dengan huruf, dimulai dari huruf bijarin sampai huruf domir segala macam. Contohnya, an-nasu ubudu rabbakumul ladzi. An-nasu. An-nasu itu termasuk ke dalam isim al-ma'rifat karena cirinya berawalan alif lam. Kan itu alif lam nun sin. Nah, gitu. Mungkin sekian pemahaman saya tentang materi ini. Sebagian pemahaman saya diambil dari belajar tamyiz atau metode menerjemahkan Al-Quran secara mudah. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.